Apa yang menyebabkan isu kebangkitan PKI selalu terulang di bulan September? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore Mbak Friska. Sore, Mas Usman. Baik, kabar baik. Ya. Kalau kita bicara September ini sudah pasti yang dibahas soal isu kebangkitan PKI lagi dan lagi. Tadi kan kami sudah bacakan hasil survei dari SMRC yang 84% menyatakan tidak setuju. Kalau Mas Usman menanggapinya seperti apa sih kembalinya isu ini? Iya, itu memang bisa dilihat dari beragam perspektif ya. Pertama, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Agung Gumelar ketika membantah tuduhan Pak Gatot Nurmantio bahwa memang isu ini kerap kali dimanfaatkan untuk memperoleh ambisi politik dari orang-orang tertentu. Yang kedua, kalau kita lihat dari pengalaman pemilihan umum di tahun 2014, 2019, isu anti PKI ini juga dimanfaatkan untuk menyerang lawan politik gitu ya. Ketika itu dipakai untuk menyerang Jokowi sebagai calon presiden atau ketika dalam proses pemilihan umum 2019 mencalonkan kembali juga diserang dengan isu yang sama. Yang ketiga itu juga ada usaha untuk terus mempertahankan sejarah yang terdistorsi sebenarnya di dalam versi Orde Baru bahwa segala penyebab dari peristiwa 65 itu adalah PKI gitu. Nah ini menutup peluang bagi berbagai versi sejarah termasuk juga usaha-usaha kelompok korban, para penyintas, baik dari keluarga pahlawan revolusi maupun juga dari keluarga-keluarga korban yang di PKI-kan atau yang dipenjara tanpa proses pengadilan atau yang dibunuh, disiksa, diperkosa di dalam peristiwa-peristiwa yang sangat kompleks seperti tahun 65 dan 66 untuk mendapatkan keadilan. Jadi beragam perspektif itu memperlihatkan bahwa memang bangsa ini, negara ini belum memiliki semacam kesempatan untuk mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa itu. Karena itu saya berharap pemerintah mau kembali mengusut peristiwa 65-66 seobjektif mungkin, seadil-adilnya gitu kurang lebih. Menarik tadi beberapa perspektif yang disampaikan Mas Usman. Saya mau bicara dulu soal yang ambisi politik tadi, karena kita tahu setiap pemilu ini diangkat lagi. Terakhir kalau tahun ini ada pernyataannya Pak Gatot yang sempat ramai hingga saat ini. Jadi apakah ini menjadi salah satu tools yang masih cukup ampuh untuk masyarakat, Mas Usman? Tampaknya kalau terus didaur ulang, orang-orang yang mendaur ulang itu meyakini ini adalah senjata yang ampuh. Memang survei Saiful Mujani Research and Consulting yang tadi disampaikan oleh Mas Saidiman seperti memperlihatkan kelegaan bahwa masyarakat tidak percaya mayoritas begitu ya. Dan jumlah yang percaya sangat kecil, misalnya berapa tadi? 14% ya? Tetapi kalau 14% itu dikonversi, berapa orang dari populasi Indonesia kan cukup besar juga. Betul, itu dia. Nah, mungkin orang-orang seperti Pak Gatot atau siapapun yang memanfaatkan isu anti PKI ini berharap bahwa jumlah yang kecil itu terus-menerus bisa bertambah. Artinya memang mereka meyakini masih ada orang-orang yang percaya dengan narasi itu, dengan cerita itu. Jadi ketakutan itu yang ingin dibangkitkan, yang ingin dibangun, supaya orang merasa perlu pahlawan, perlu pertolongan untuk mengatasi ketakutan itu. Siapa yang bisa menolong? Orang yang mengatakan bahwa memang ada bahaya PKI dan ada kebangkitan PKI. Padahal fakta-fakta yang terlihat justru menunjukkan sebaliknya. Bahkan tadi Pangkostrat mengatakan tidak benar. Tadi Pak Lodwijk juga mantan Danjen Kopassus mengatakan faktanya harus ditemukan dulu. Ini kan seperti gelas jatuh, kita belum tahu sebabnya apa, lalu menuduh bahwa yang menyebabkan gelas itu jatuh adalah PKI misalnya. Itu kan saya kira satu asumsi yang sangat prematur begitu, Mbak Friska. Tapi kalau Mas Usman pantau dari pemerintahan ke pemerintahan setiap tahunnya, apakah sudah bisa untuk mengatasi isu ini atau masih cukup kewalahan juga? Karena tadi yang Mas Usman juga sampaikan, 14% ini kalau dikonversi ke penduduk Indonesia kan masih banyak juga. Masih banyak gitu. Dan saya kira kalau kita lihat survei-survei SMRC indikator gitu ya, itu dari tahun ke tahun kan banyak yang memperlihatkan bahwa orang-orang yang misalnya anti pemerintah atau anti Jokowi katakanlah juga cenderung anti PKI misalnya gitu. Dan survei yang sekarang ini diperlihatkan kan demikian. Orang-orang yang
merupakan pemilih dari rival politik Jokowi, misalnya pemilihnya Prabowo, atau partai-partai politik yang semula menjadi oposisi atau rival politiknya partainya Jokowi, misalnya PKS atau Demokrat atau Gerindra, itu juga cenderung meyakini adanya kebangkitan PKI itu gitu. Jadi jelas sekali isu ini adalah komoditas politik untuk pertarungan merebut kekuasaan, untuk melemahkan lawan, untuk membangun ketakutan, untuk mengontrol versi kebenaran yang mereka doktrinkan selama bertahun-tahun kepada banyak generasi, termasuk generasi saya. Saya diindoktrinasi untuk membenci PKI, untuk meyakini film pengkhianatan G30 SPKI, di mana perempuan-perempuan Indonesia digambarkan sebagai perempuan yang sangat kejam, brutal. Itu film-film yang banyak mengandung kebohongan di dalamnya. Untuk merawat massa ya, kita katakan untuk ambisi politik. Untuk merawat massa, merawat masyarakat yang mereka yakini dulu sebagai masyarakat yang anti komunis gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau dilihat sebagai perbedaan pandangan, perbedaan ideologis, tidak ada masalah. Tetapi ketika itu dituangkan ke dalam pertarungan politik sampai menimbulkan gesekan sosial, misalnya melakukan kekerasan, membubarkan pertemuan, acara seni, itu saya kira jelas melanggar hukum negara gitu. Dan dalam konteks TNI, saya kira Pak Gatot harus mengerti bahwa TNI tidak boleh kemudian dihubung-hubungkan dengan afiliasi ideologi tertentu gitu. Politik TNI ya politik negara gitu. Tidak ada politik partai tertentu, apakah itu partai kiri, komunis, atau partai tengah misalnya, atau partai nasionalis, atau partai katakanlah Islam gitu. Itu saya kira satu usaha yang berbahaya, menarik-narik TNI ke dalam pertarungan ideologis atau pertarungan politik praktis gitu. Nah, apa bahayanya juga terkait dengan misalnya ditunjuk begitu saja terlibat peristiwa 65 terkait melanggar HAM orang-orang yang disangkakan terlibat dalam peristiwa itu, Mas Usman. Seperti apa sih perjalanannya untuk ya kita katakan mengembalikan hal ini? Perjalanannya sangat berliku kalau kita lihat di era Pak Habibie. Ada usaha dari kepresidenan Habibie untuk memeriksa kembali versi sejarah tentang peristiwa G30 SPKI itu, sehingga menghasilkan satu revisi sejarah, misalnya kata PKI dihilangkan, kemudian film tentang G30 SPKI berupa pengkhianatan PKI kepada pemerintah Indonesia, itu juga dihentikan oleh Jenderal Yunus Yosvia yang ketika itu Menteri Penerangan. Kemudian di era Abdurrahman Wahid juga menterinya termasuk Menteri Hukum dan HAM Yusril itu diminta untuk ke Belanda menemui mahasiswa-mahasiswa yang dulu pernah kehilangan kewarganegaraan karena dituduh PKI untuk berrekonsiliasi. Demikian pula Pak Yuwono sebagai Menteri Pendidikan itu terus mereview, mengevaluasi program kurikulum-kurikulum pendidikan sejarah yang banyak tidak benarnya begitu. Nah, usaha itu berhenti di era pemerintahan Megawati ketika muncul undang-undang yang kembali mendiskriminasi warga negara hanya karena pilihan ideologi yang berbeda. Undang-undang itu berkaitan dengan pemilihan umum dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan argumen itu melanggar hak konstitusional. Di era pemerintahan Yudhoyono itu berhenti. Banyak para akademisi, para sarjana menduga karena mertua presiden itu juga dianggap paling bertanggung jawab, salah satu yang bertanggung jawab di dalam kekerasan massal dalam peristiwa 65, termasuk penangkapan menteri-menteri kabinet Dwi Koranya Soekarno. Di era Pak Jokowi kita tahu juga bahwa usaha untuk melakukan rekonsiliasi yang pernah disponsori oleh pemerintah, oleh Jenderal Luhut Panjaitan, oleh Jenderal Sidarto Danusubroto, itu semua terhenti karena ada sekelompok orang baik berlatar belakang militer, tidak semuanya, hanya sekelompok orang tertentu saja, termasuk mungkin Pak Gatot dan juga sekelompok orang yang menggunakan ormas agama untuk menolak usaha-usaha rekonsiliasi atau usaha-usaha untuk secara jujur mempelajari peristiwa 65 itu dalam perspektif yang seadil-adilnya. Nah, karena tadi kan bicara soal bagaimana meluruskan sejarah ini masih jadi tantangan di setiap pemerintahan. Tadi kan saya juga menyampaikan ada grafis, saya akan tampilkan lagi, ada 14% yang tadi saya tanyakan juga ke Mas Usman. Bagaimana untuk kita katakan meluruskan atau sama-sama mengajak objektif untuk melihat peristiwa 65 kepada 14% orang yang masih setuju hingga saat ini? Tentu dengan memberikan kesempatan kepada para saksi sejarah, pada para sejarawan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam peristiwa itu.
di dalam literatur-literatur yang kebanyakan berbahasa Inggris sayangnya, itu banyak sekali versi tentang peristiwa 65. Dari mulai perpecahan di dalam tubuh Angkatan Darat, keterlibatan PKI, keterlibatan pimpinan PKI dan sebagian pimpinan Angkatan Darat, kudeta PKI, kudeta Angkatan Darat terhadap Presiden Soekarno, sampai dengan keterlibatan intelijen luar negeri, baik Amerika atau Tiongkok misalnya, yang seluruhnya itu benar-benar memperlihatkan kompleksitas dari peristiwa politik di tahun itu. Tetapi di balik itu semua, yang jauh lebih penting sebenarnya, begitu banyak orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, itu dibunuh, disiksa, dipenjara, dieksekusi tanpa proses peradilan. Nah, kita perlu satu penyelidikan sejarah, satu proses hukum, satu proses politik yang bisa mengerti peristiwa itu dalam sudut pandang yang objektif, sehingga ke depan perbedaan ideologi itu tidak menjadi dasar untuk melakukan kekerasan kepada yang lain. Gitu. Ini jadi PR sulit atau tidak sih Mas Usman untuk melakukan yang tadi Mas Usman sampaikan? Kalau lihat kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, sebenarnya bisa. Presiden Abdurrahman Wahid dengan sangat tegas, misalnya ingin merehabilitasi para orang-orang yang pernah dituduh PKI itu. Dan pemerintahan Habibie juga demikian gitu. Nah, pemerintahan Jokowi sempat di tahun 2015 di bulan Mei berusaha untuk merehabilitasi atau mencabut keputusan Presiden nomor 28 tahun 75 yang mendiskriminasi begitu banyak orang dengan tuduhan terlibat langsung dan tidak langsung sebagai tahanan politik golongan C di masa itu. Nah, tetapi memang ada semacam resistensi dari pemerintahan Pak Jokowi sendiri ketika itu. Pak Gatot bahkan masih Panglima TNI gitu, sangat anti PKI, sehingga usaha-usaha untuk melihat peristiwa 65 kembali selalu dianggap sebagai usaha untuk mendukung PKI, padahal tidak gitu. Kan argumennya selalu ini membela PKI, ini kurang membela orang Islam, ada orang Islam yang dibunuh, benar, tetapi apakah semua orang PKI bukan Islam? Itu saya kira asumsi yang keliru gitu. Atau apakah semua orang Islam juga anti PKI? Itu juga keliru. Atau sebaliknya orang PKI begitu ya? Nah, harus dibedakan antara ideologi atau filsafat politik Marxisme, sosialisme, atau filsafat politik lainnya yang sering digunakan untuk melakukan analisa sosial terhadap ketimpangan ekonomi, dengan partai politik yang bisa saja terlibat pertarungan politik kekuasaan di masa itu, dan perbuatan orang per orang yang harus dimintai tanggung jawab ketika terlibat di dalam sebuah kejahatan, entah itu membunuh, menyiksa, atau melakukan orang lain, merendahkan martabat orang lain. Nah, saya kira kita perlu melangkah ke sana, dan kita perlu pemimpin-pemimpin yang berkaliber negarawan gitu, baik itu ketua MPR-nya, ketua DPR-nya, presidennya, ketua MK-nya, dan ketua Mahkamah Agungnya. Tanpa mengungkap kekejaman massal di masa lalu, kita akan sulit belajar untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih bermartabat. Gitu. Nah, tantangannya selain dari pejabat negara, kalau juga kita perhatikan sekarang kan ada media lain yang coba disebarkan ke masyarakat lewat media sosial. Rata-rata yang membaca ini hanya membaca sebagian saja yang mereka ingin yakini gitu. Di medsos ini kan tidak membaca sejarah secara lengkap, tidak tahu duduk persoalan, langsung menyimpulkan. Nah, tantangan ini bagaimana dijawabnya ya Mas Usman? Karena kan kita tahu ini juga jadi komoditas politik yang sangat empuk. Sangat empuk, ya, dan sangat efektif. Dan saya kira banyak orang yang meyakini itu di dalam proses pemilihan umum yang sudah-sudah gitu ya. Dan dan seringkali itu bukan karena misalnya datang dari masyarakat, tetapi datang dari politisi yang ingin meraih dukungan, meraih pengakuan dengan menyerang ya lawannya melalui penggunaan isu-isu yang kira-kira dibenci oleh semakin banyak orang gitu. Kalau kita lihat dalam surveinya SMRC tadi itu kan responden cenderung mempertentangkan antara Pancasila dengan misalnya komunisme. Padahal Pancasila sebenarnya bingkai ideologi politik, bingkai dari pertarungan politik ideologi ketika itu yang membawa ideologi agama dituangkan di dalam sila pertama, membawa ideologi internasionalisme dan humanisme sila kedua, nasionalisme sila ketiga, demokrasi dan liberalisme di sila keempat, serta Marxisme dan sosialisme di sila kelima. Gitu. Jadi Pancasila sebenarnya disusun oleh Soekarno sebagai sebuah sintesa untuk merangkul semua ideologi itu. Tetapi perbedaan ideologi itu tidak boleh dijadikan dasar untuk memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang, merendahkan martabat orang lain secara sewenang-wenang. Itu yang saya kira perlu kita bangun ke depan. Mari kita bangun bersama soal ini. Terima kasih atas perspektifnya Mas Usman di Kompas Petang. Sama-sama, Mbak Friska. Sehat selalu. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia bergabung di Kompas Petang.